Seorang wanita sukses menemukan mantan suaminya bekerja sebagai kuli panggul di pasar dan memberinya uang 20 juta rupiah atas dasar rasa kasihan. Namun saat membuntutinya pulang, ia menemukan fakta bahwa kehancuran hidup mantan suaminya adalah harga yang dibayar untuk. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami boleh dong di subscribe. Dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Mobil sedan hitam mengkilap itu berhenti tepat di depan gerbang pasar induk yang becek. Darman dengan sigap turun dari balik kemudi, membuka pintu penumpang belakang, lalu memayungi sosok wanita yang baru saja melangkahkan kakinya keluar. Wanita itu adalah Safira Melati. Sepatu hak tingginya langsung berpijak pada aspal basah yang bercampur dengan tanah merah dan sisa genangan air hujan semalam. Safira merapikan jas kerjanya yang berwarna krem. Aroma tajam dari tumpukan sayur busuk dan amis daging langsung menyengat indera penciumannya. Namun, ia tidak mundur. Hari ini ia harus memeriksa langsung kualitas pasokan rempah untuk jaringan restoran miliknya. Safira berjalan melewati barisan kios dengan langkah tegas. Para pedagang menatapnya dengan rasa sungkan karena penampilannya yang sangat kontras dengan lingkungan pasar yang kotor dan pengap. Ia berhenti di depan sebuah kios grosir bawang putih. Saat ia sedang memeriksa tekstur bawang di dalam keranjang kayu, seorang laki-laki memikul karung goni berukuran besar berjalan melewatinya dengan langkah berat. Karung itu tampak sangat penuh, menekan pundak si pemikul sampai tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Laki-laki itu menurunkan karung seberat 50 kg tersebut tepat di samping timbangan besar. Ia mengusap keringat di dahi menggunakan handuk kecil yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Napasnya memburu. Safira menoleh secara refleks karena suara bantingan karung itu cukup keras. Detik itu juga, napas Safira tertahan di tenggorokan. Ia mengenali profil wajah samping itu. Garis rahangnya, bentuk hidungnya, serta potongan rambutnya yang kini tampak tidak teratur. Laki-laki di depannya adalah Hendra Wardana. Laki-laki yang 2 tahun lalu menandatangani akta perceraian di depan hakim, laki-laki yang dulu duduk di kursi direktur, dan laki-laki yang telah menghancurkan kepercayaan Safira lewat sebuah pengkhianatan. Safira menatap tubuh Hendra dari atas sampai bawah. Kulit mantan suaminya itu kini menghitam terbakar matahari. Tulang selangka dan pundaknya menonjol di balik kaos abu-abu yang sudah kusam dan robek pada bagian jahitannya. Tangan yang dulu selalu bersih dan memakai jam tangan mahal, kini penuh dengan kapal kasar serta noda tanah yang mengering di bawah kuku. Hendra menyadari ada seseorang yang memperhatikannya begitu intens. Ia mengangkat kepala. Mata mereka bertemu di tengah bisingnya teriakan kuli angkut lain. Tubuh Hendra sempat menegang. Ada kejutan besar di dalam kedua matanya. Namun ekspresi itu hanya bertahan kurang dari 3 detik. Hendra segera menundukkan pandangannya kembali. Ia mengambil tali goni di atas meja, bersiap untuk pergi mengangkut karung berikutnya seolah ia tidak mengenal wanita di depannya. Hendra! Suara Safira memotong langkah laki-laki itu. Nada bicaranya dingin, datar, tanpa getaran sedikit pun. Hendra menghentikan langkahnya. Ia membelakangi Safira selama beberapa saat sebelum akhirnya memutar tubuh. Ya, Safira. Mendengar namanya disebut dengan suara yang begitu serak dan pelan, rasa puas mendadak menjalar di dalam dada Safira. Ini adalah pemandangan yang selama 2 tahun terakhir selalu ia bayangkan. Ia ingin melihat kebangkrutan yang nyata. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa keputusan menceraikan Hendra adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Lihatlah sekarang, wanita yang dulu diremehkan itu berdiri sebagai pengusaha sukses, sementara laki-laki yang mengkhianatinya berakhir menjadi kuli panggul di blok pasar yang kumuh. Pemilik kios ini bilang pasokan 10 karung bawang putih milik saya harus dibawa ke parkiran depan, kata Safira sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Bawakan semuanya ke mobil sedan hitam di dekat gerbang. Saya bayar jasa kamu. Hendra diam sejenak. Ia menatap tumpukan 10 karung di pojok kios, lalu menatap Safira. Tidak ada bantahan di bibirnya. Baik, saya angkut sekarang. Satu persatu karung berat itu dipikul oleh Hendra. Safira sengaja berdiri di dekat mobilnya, memperhatikan setiap kali Hendra datang membawa karung, meletakkannya di dalam bagasi, lalu berjalan kembali ke dalam pasar dengan tubuh yang semakin dibanjiri peluh.
Darman selaku sopir sempat menawarkan diri untuk membantu. Namun Safira melarangnya dengan gerakan tangan yang tegas. Ia ingin Hendra menyelesaikan seluruh pekerjaannya sendiri. Pada angkutan terakhir, Hendra menutup pintu bagasi mobil. Ia berdiri berjarak 2 meter dari Safira, menjaga jarak agar bau keringatnya tidak mengganggu wanita itu. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Ia mengambil handuk kusamnya lagi untuk menyeka lehernya yang basah. Sudah selesai, ucap Hendra pendek. Safira membuka tas kulit mahalnya. Ia tidak mengambil uang lembaran 50 ribuan atau 10 ribuan sebagaimana tarif kuli pasar pada umumnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sebenarnya ia siapkan untuk pembayaran tunai kepada pemasok lain. Di dalamnya berisi uang kertas pecahan 100 ribu dengan total 20 juta rupiah. Safira menyodorkan amplop tebal itu ke arah Hendra. Hendra menatap amplop tersebut tanpa mengulurkan tangan. Tarif kuli 10 karung hanya 50 ribu rupiah. Safira. Ambil saja, jawab Safira dengan senyum tipis yang syarat akan penghinaan. Uang 20 juta ini tidak ada artinya untuk saya sekarang. Anggap saja ucapan terima kasih karena kamu sudah pergi dari hidupku 2 tahun lalu. Berkat perceraian itu, hidup saya jauh lebih sempurna. Hendra menatap mata Safira cukup lama. Tidak ada amarah yang terpancar dari bola matanya. Tidak ada rasa tersinggung atau harga diri yang meledak-ledak. Matanya terlihat sangat tenang, bahkan cenderung kosong, seolah seluruh emosi di dalam dirinya sudah mati sejak lama. Hendra perlahan mengulurkan tangannya yang kasar dan menerima amplop coklat itu. Terima kasih banyak, Safira. Semoga bisnis kamu selalu lancar. Tanpa menunggu jawaban atau basa-basi lagi, Hendra membalikkan badan. Ia memasukkan amplop tebal itu ke dalam saku celananya yang besar, lalu berjalan menjauh, kembali masuk ke dalam lorong pasar yang gelap dan lembab. Safira berdiri terpaku di samping pintu mobilnya yang sudah terbuka. Senyum di bibirnya perlahan memudar. Ia mengira akan melihat Hendra merasa terhina, membuang uang itu ke tanah, atau mengemis meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Namun, reaksi Hendra yang terlalu tenang justru membuat batin Safira merasa ganjil. Ada sesuatu yang salah dari tatapan laki-laki itu. Rasa penasaran mendadak mengalahkan rasa angkuhnya. Safira masuk ke dalam mobil dan langsung menatap Darman di kursi pengemudi. Jangan langsung pulang, perintah Safira dengan suara tegas. Putar mobil secara perlahan. Kita ikuti laki-laki kulit tadi secara diam-diam dari jarak aman. Mobil sedan hitam itu melaju dengan kecepatan sangat rendah. Darman mengendalikan kemudi dengan penuh kewaspadaan, menjaga jarak sekitar 50 meter di belakang sosok laki-laki yang sedang berjalan kaki di pinggir aspal. Kondisi lalu lintas di sekitar pasar cukup padat oleh angkutan kota yang berhenti sembarangan dan becak yang berlalu lalang. Safira duduk tegak di kursi belakang. Tatapannya tidak lepas dari punggung Hendra yang tertutup kaos kusam. Pundak laki-laki itu tampak miring ke sebelah kanan, seolah menahan rasa nyeri akibat memikul beban berat selama berjam-jam sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi di depan mata Safira. Laki-laki itu baru saja mengantongi uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Bagi seorang kuli panggul pasar, uang sebanyak itu adalah harta karun besar yang bisa mengubah gaya hidup secara instan. Seharusnya Hendra langsung memanggil taksi, atau setidaknya naik ojek untuk mengistirahatkan kakinya yang kelelahan. Namun, mantan suaminya itu justru memilih terus berjalan di bawah terik matahari siang yang membakar kulit. Langkah kaki Hendra tampak gontai. Tetapi dia tetap konsisten menyusuri trotoar yang betonnya sudah banyak terkelupas. 2 tahun lalu, pengacara Safira membawa berkas penyelidikan yang menyatakan bahwa Hendra telah menggelapkan dana proyek perusahaan untuk membiayai gaya hidup perempuan selingkuhannya. Tuduhan itu diperkuat oleh bukti transfer dan sikap Hendra yang sama sekali tidak membela diri di pengadilan agama. Sikap bungkam Hendra kala itu membuat Safira sangat membencinya. Safira bekerja keras siang dan malam untuk menyelamatkan restoran dari ambang kehancuran sampai akhirnya berhasil mendirikan jaringan bisnis baru bersama Adrian. 10 menit yang lalu, Safira merasa sangat menang saat melempar uang itu ke tangan Hendra. Kini, melihat kenyataan fisik Hendra di jalanan kotor ini, logika Safira berbenturan keras dengan memori masa lalu.
Jika Hendra memang mencuri uang perusahaan dalam jumlah besar, kemana perginya seluruh uang tersebut? Langkah Hendra melambat saat dia tiba di depan sebuah apotek kecil yang terletak di persimpangan jalan raya. Safira mencondongkan badan ke depan. Dia memberi isyarat kepada Darman agar menghentikan mobil di dekat tiang listrik di seberang jalan. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, Safira mengamati pergerakan Hendra. Laki-laki itu berdiri di depan meja kasir apotek. Dia mengeluarkan amplop coklat pemberian Safira dari saku celananya, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu menyerahkannya kepada petugas apotek. Tidak lama kemudian, petugas itu menyerahkan satu kantong plastik putih berukuran besar yang tampak penuh dengan botol obat serta strip pil. Safira mengernyitkan kening melihat ukuran kantong obat tersebut. Itu jelas bukan obat untuk menyembuhkan rasa pegal atau flu biasa. Jumlahnya terlalu banyak untuk dikonsumsi satu orang dalam waktu singkat. Pertanyaan baru muncul di kepala Safira. Apakah perempuan selingkuhan Hendra sedang sakit parah? Atau justru Hendra sendiri yang mengidap penyakit mematikan sehingga dia jatuh miskin untuk membayar biaya pengobatan? Rasa ingin tahu Safira semakin memuncak, mengalahkan rasa benci yang selama ini dia pelihara di dalam batinnya. Hendra keluar dari apotek, memasukkan sisa uang ke dalam saku, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini dia berbelok meninggalkan jalan raya utama dan memasuki kawasan permukiman padat penduduk di pinggiran rel kereta api. Jalanan di area tersebut berubah menjadi cor beton yang sempit dan berdebu. Atap-atap rumah seng terlihat saling berhimpitan dengan kabel listrik yang menjuntai rendah di atas kepala. Udara di tempat itu terasa sangat panas dan pengap oleh asap pembakaran sampah dari lahan kosong di dekat rel. Mobil sedan hitam milik Safira mulai kesulitan bergerak maju. Debu-debu jalanan beterbangan dan menempel pada bodi mobil yang mengkilap. Ukuran kendaraan yang lebar beberapa kali hampir menggores pagar kayu rumah warga dan gerobak pedagang makanan keliling. Roda mobil melindas batu-batu kerikil tajam yang berserakan di jalanan. Darman menginjak rem dan menghentikan kendaraan sepenuhnya tepat di depan mulut sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki. "Kita tidak bisa masuk lagi, Ibu Safira," kata Darman sambil menoleh ke belakang dengan wajah khawatir. "Jalan di dalam gang ini terlalu sempit untuk ukuran mobil kita. Kondisi lingkungan di sini juga kurang aman jika Ibu turun sendirian." Safira memandang lorong gang yang gelap di depan sana. Sosok Hendra baru saja berbelok di ujung tembok bata yang tidak tercat, menghilang dari jangkauan pandangan mata. Safira mengambil napas dalam. Dia melepaskan jas kerja berwarna krem yang dia kenakan, menyisakan kemeja sutra hitam lengan panjang agar penampilannya tidak terlalu mencolok di mata warga sekitar. Dia membuka pintu mobil dengan gerakan cepat dan pasti, melangkah melompati selokan kecil yang terbuka di pinggir jalan. "Kamu tunggu di sini saja, Darman," perintah Safira tegas sambil melangkah turun ke atas tanah yang kering. "Saya harus melihat sendiri apa yang disembunyikan laki-laki itu di dalam sana. Jangan ikuti saya kecuali saya mengirimkan pesan darurat ke telepon genggam kamu." Safira melangkah masuk ke dalam lorong gang yang pengap dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Udara di tempat itu terasa sangat lembab dan berat karena sinar matahari terhalang oleh deretan jemuran pakaian warga yang membentang di atas kepala. Lantai cor beton di bawah kakinya terasa licin oleh genangan air bekas cucian piring dari rumah-rumah yang jalurnya langsung dibuang ke jalan gang. Safira harus melangkah dengan sangat hati-hati agar sepatu hak tinggi mahalnya tidak terperosok ke dalam lubang drainase yang terbuka. Aroma minyak goreng murah yang dipakai berulang kali tercium sangat tajam bercampur dengan bau asap pembakaran kayu dari dapur-dapur kecil di sepanjang lorong. Meskipun pemandangan di sekitarnya sangat mengganggu kenyamanan, Safira terus menjaga fokus pandangannya ke depan, mengikuti bayangan Hendra yang berbelok ke arah deretan rumah petak beratap seng berkarat di ujung jalan. Hendra berhenti di depan sebuah pintu kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas di banyak bagian. Rumah kontrakan itu berukuran sangat kecil, diperkirakan tidak lebih dari 4 x 6 meter persegi. Dinding luarnya terbuat dari batako kasar yang tidak dilapis semen, memperlihatkan garis-garis semen hitam yang sudah berlumut pada bagian dasarnya. Di samping pintu terdapat sebuah jendela kayu kecil dengan kawat nyamuk yang sudah berlubang di beberapa sudut. Safira menghentikan langkahnya tepat di balik tembok pembatas sumur umum, berjarak sekitar 5 meter dari rumah tersebut. Dari posisi persembunyian itu,
Dia memiliki sudut pandang yang sangat jelas ke arah teras tanpa perlu khawatir keberadaannya diketahui oleh warga sekitar. Hendra mengetuk pintu kayu itu 2 kali dengan pelan. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki kecil berlari terburu-buru dari dalam rumah. Pintu terbuka, menampilkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun bertubuh kurus dengan pakaian kaos yang ukurannya jauh lebih besar dari badannya. Anak laki-laki itu langsung menabrakkan tubuhnya, memeluk kedua kaki Hendra dengan wajah sumringah. "Paman Hendra sudah pulang," teriak anak itu dengan suara nyaring yang memecah keheningan gang. Safira yang mendengar panggilan tersebut langsung terdiam kaku di tempat persembunyiannya. "Paman." Anak kecil itu memanggil Hendra dengan sebutan paman, bukan ayah. Logika Safira kembali bekerja keras mencerna fakta baru ini. 2 tahun lalu, pengacara yang disewa Safira membawa tumpukan foto Hendra sedang berjalan bersama seorang wanita muda dan anak kecil ini di pusat perbelanjaan sebagai bukti perselingkuhan di pengadilan agama. Pengacara tersebut menyatakan dengan meyakinkan bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan gelap Hendra yang disembunyikan selama ini. Jika anak laki-laki itu kenyataannya adalah keponakan Hendra, lalu siapa wanita muda yang ada di dalam foto persidangan 2 tahun lalu? Mengapa Hendra sama sekali tidak pernah membantah tuduhan tersebut di depan hakim? Hendra mengusap kepala anak laki-laki itu dengan gerakan tangan yang sangat lembut, lalu memberikan sebungkus roti bantal yang dia beli saat perjalanan tadi. Anak itu menerima roti tersebut dengan kedua mata berbinar seolah baru saja mendapatkan makanan paling mewah di dunia. Hendra kemudian melangkah masuk ke dalam rumah sambil membawa kantong plastik putih besar berisi obat-obatan dari apotek. Pintu kontrakan sengaja dibiarkan terbuka lebar agar udara segar bisa masuk ke dalam ruangan yang sempit dan minim ventilasi tersebut. Dari balik tembok persembunyiannya, Safira memiringkan kepala sedikit lebih jauh untuk melihat kondisi di dalam rumah kontrakan itu. Ruangan utama rumah tersebut sama sekali tidak memiliki kursi atau meja tamu. Lantainya hanya dilapisi oleh karpet plastik motif kayu yang warnanya sudah memudar dan terkelupas di bagian tengah. Di sudut ruangan, terdapat sebuah kipas angin kecil yang berputar mengeluarkan suara bising tanpa menghasilkan angin yang cukup dingin. Tidak ada televisi layar datar, tidak ada lemari pendingin besar, dan tidak ada barang berharga apapun yang bisa membuktikan bahwa penghuni rumah ini pernah mencuri uang proyek perusahaan senilai miliaran rupiah. Hendra meletakkan kantong obat di atas lantai, lalu berjalan menuju sebuah kasur lipat tipis yang digelar di dekat pintu pembatas ruang belakang. Di atas kasur tersebut, terbaring seorang wanita parubaya dengan tubuh yang sangat kurus dan kulit pucat pasi. Hendra berlutut di samping kasur, perlahan mengangkat tubuh wanita itu dengan kedua tangannya untuk disandarkan pada tumpukan bantal. Mata Safira membelalak lebar saat dia mengenali wajah wanita parubaya tersebut. Wanita itu adalah Ibu Rahma, ibu kandung Hendra sekaligus mantan ibu mertua Safira. 2 tahun lalu, Ibu Rahma dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga penampilan, selalu aktif mengikuti kegiatan sosial, dan memiliki tubuh yang segar bugar. Kini, wanita di atas kasur lipat itu tampak sangat menyedihkan. Sebelah wajah Ibu Rahma terlihat turun, sementara tangan kirinya menekuk kaku di depan dada. Ibu Rahma mengidap kelumpuhan parah akibat serangan stroke yang merampas seluruh tenaga fisiknya. Hendra mengambil secangkir air hangat dan sebuah sendok makan. Dengan penuh kesabaran, dia meminumkan air itu sedikit demi sedikit ke mulut ibunya yang sulit terbuka sempurna. Ibu Rahma menatap wajah putranya dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mengucapkan sesuatu, namun suara yang keluar dari tenggorokannya hanya berupa rintihan tidak jelas yang tertahan. "Ibu jangan banyak pikiran," kata Hendra dengan suara lembut yang sangat kontras dengan penampilan fisiknya yang kasar. Hendra baru saja dapat bayaran angkut yang cukup banyak hari ini. Uang ini cukup untuk membeli semua resep obat dokter sampai bulan depan. Ibu pasti bisa sembuh seperti sedia kala. Mendengar ucapan Hendra, pertahanan batin Safira runtuh seketika. Tubuhnya mendadak terasa lemas sampai dia harus bersandar pada tembok sumur di belakangnya agar tidak terjatuh ke atas tanah. Uang 20 juta rupiah yang dia berikan dengan penuh rasa hina 10 menit yang lalu, langsung dipakai oleh Hendra untuk menebus obat ibunya. Tidak ada perempuan selingkuhan. Tidak ada kehidupan bergelimang harta dari hasil penggelapan dana perusahaan.
Yang ada di dalam rumah peta kumuh ini hanyalah seorang laki-laki yang bekerja sampai hancur tubuhnya demi mempertahankan hidup ibu kandung dan keponakannya. Safira memandang kedua tangannya sendiri yang mulai bergemetar hebat. Kenyataan ini menghantam logikanya tanpa ampun. Jika Hendra tidak pernah mengambil uang perusahaan untuk berselingkuh, lalu kemana perginya seluruh dana proyek restoran 2 tahun lalu? Siapa sebenarnya yang telah memalsukan bukti aliran dana di pengadilan? Rasa bersalah yang amat besar mulai menggerogoti dada Safira, menggantikan seluruh rasa benci yang selama ini menjadi pijakannya untuk bertahan hidup. Dia menyadari bahwa dia telah menghukum orang yang salah selama 2 tahun terakhir. Hendra keluar dari rumah kontrakan setelah memastikan ibunya tertidur lelap. Dia mengenakan kembali topi kusamnya, mengambil botol minum plastik bekas, lalu berpamitan kepada Kevin yang sedang bermain di depan pintu. Safira menahan napas di balik tembok sumur umum, memperhatikan mantan suaminya itu berjalan kaki meninggalkan area gang untuk kembali bekerja pada shift sore di pasar. Setelah tubuh Hendra benar-benar menghilang di balik tikungan jalan, Safira keluar dari tempat persembunyiannya. Langkah kakinya terasa berat saat dia berjalan mendekati pintu kayu kontrakan yang terbuka separuh. Safira mengangkat tangan kanannya, lalu mengetuk permukaan pintu kayu itu sebanyak 3 kali dengan tegas. Suara ketukan bergema di dalam ruangan yang sempit. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara langkah kaki orang dewasa mendekat dari arah dapur. Pintu terbuka sepenuhnya. Sosok perempuan berambut diikat berdiri di ambang pintu sambil membawa sebuah baskom plastik berisi air kotor bekas memandikan pasien. Perempuan itu adalah Yanti, asisten rumah tangga yang selama 5 tahun bekerja di rumah mewah Safira sebelum perceraian terjadi 2 tahun lalu. Baskom plastik di tangan Yanti hampir terlepas ke lantai saat kedua matanya mengenali siapa yang berdiri di depannya. Wajah Yanti yang tampak lelah mendadak berubah menjadi sangat tegang. Sorot matanya langsung menajam. Tidak ada sapaan ramah atau sikap hormat yang biasa dia tunjukkan dahulu. Yanti justru meletakkan baskom tersebut ke atas lantai teras dengan gerakan kasar sampai air di dalamnya sedikit tumpah keluar. Untuk apa Ibu Safira datang ke tempat kotor ini? Suara Yanti terdengar sangat dingin dan menusuk. Dia sengaja berdiri di tengah pintu, menghalangi pandangan Safira agar tidak bisa melihat ke dalam ruangan. Safira berusaha mempertahankan sikap tenang meskipun batinnya sedang guncang. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Yanti, mengapa kamu ada di sini? Dan mengapa Ibu Rahma bisa sakit parah seperti itu? Ibu Safira baru peduli sekarang setelah 2 tahun membuang Pak Hendra seperti sampah. Yanti mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh. Napas perempuan itu naik turun menahan emosi yang sudah tertahan sekian lama. Silakan Ibu pulang saja ke rumah megah Ibu. Tidak ada barang berharga di sini yang bisa Ibu sita lagi. Saya tidak datang untuk menyita apapun, bantah Safira dengan suara sedikit meninggi. Saya baru saja melihat Hendra menjadi kuli panggul di pasar. 2 tahun lalu pengacara saya membuktikan di pengadilan bahwa Hendra mengambil uang proyek restoran senilai miliaran rupiah untuk membiayai perempuan selingkuhannya dan anak kecil tadi. Saya berhak tahu kemana perginya semua uang perusahaan itu. Mendengar ucapan Safira, rahang Yanti mengeras. Perempuan itu menatap Safira dengan pandangan penuh rasa jijik. Ibu Safira sungguh wanita yang buta. Anak kecil di dalam itu bernama Kevin. Dia adalah anak kandung dari almarhum Gunawan, adik laki-laki Pak Hendra yang meninggal dunia bersama istrinya akibat kecelakaan lalu lintas 3 tahun lalu. Pak Hendra merawat keponakannya sendiri karena Kevin sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Safira terdiam kaku. Lidahnya terasa keluh. Lalu foto perempuan muda yang berjalan bersama Hendra di pusat perbelanjaan dulu itu siapa? Itu adalah petugas sosial yang membantu mengurus dokumen adopsi Kevin. Jawab Yanti tegas tanpa ragu sedikitpun. Pak Hendra sengaja meminta pengacara ibu untuk mempergunakan foto itu sebagai bukti palsu di pengadilan agama. Pak Hendra sengaja membuat ibu percaya bahwa dia adalah laki-laki pengkhianat agar ibu mau menceraikannya secepat mungkin. Mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Safira melangkah 1 langkah ke depan dengan napas memburu. Karena perusahaan restoran milik Ibu Safira dijebak oleh utang gelap 2 tahun lalu. Yanti menunjuk tepat ke wajah Safira.
Ada pihak dalam perusahaan yang memalsukan tanda tangan ibu pada kontrak pinjaman dana fiktif senilai 35 miliar rupiah. Pihak bank bersiap melaporkan Ibu Safira ke kepolisian atas tuduhan penipuan cek kosong dan kebangkrutan massal. Jika kasus itu masuk ke pengadilan negeri, Ibu Safira pasti sudah dipenjara selama puluhan tahun. Jantung Safira berdetak sangat kencang sampai kepalanya terasa berdenyut nyeri. Hendra mengambil alih semua utang itu. Pak Hendra menjual seluruh saham pribadinya, menjual rumah pribadi kalian, menjual mobil, dan mengosongkan seluruh isi tabungannya untuk membayar uang muka pelunasan utang perusahaan tersebut. Jelas Yanti dengan suara yang mulai bergetar karena menangis. Pak Hendra mengambil seluruh tanggung jawab hukum atas nama dirinya sendiri. Dia sengaja menceraikan Ibu Safira dalam keadaan bersih tanpa tuntutan hukum, supaya ibu tetap bisa menjalankan sisa bisnis restoran yang tidak terseret utang. Air mata Safira menetes jatuh ke atas pipinya tanpa bisa dibendung lagi. Kakinya terasa kehilangan tenaga. Setelah perceraian itu selesai, Pak Hendra dikejar oleh para penagih utang sampai dia harus membawa Ibu Rahma pindah ke kontrakan kumuh ini. Lanjut Yanti sambil mengusap air matanya secara kasar. Ibu Rahma terkena serangan stroke karena tidak kuat menerima tekanan hidup yang mendadak hancur. Selama 2 tahun terakhir, Pak Hendra bekerja mengangkut karung di pasar dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu dia bekerja menjadi buruh cuci piring di rumah makan sampai jam 12 malam. Seluruh uang upahnya habis dipakai untuk mencicil sisa utang perusahaan ibu dan membeli obat penahan sakit untuk Ibu Rahma. Yanti mengambil baskom plastik di dekat kakinya, bersiap untuk menutup pintu rumah. Pak Hendra melarang saya atau siapapun memberitahu Ibu Safira tentang kenyataan ini. Dia bilang, biarlah dia yang hancur sendirian asalkan Ibu Safira tetap selamat dan bisa hidup bahagia. Sekarang ibu sudah tahu semuanya. Silakan ibu pergi dari sini dan jangan pernah merusak ketenangan hidup Pak Hendra lagi. Pintu kayu itu ditutup rapat dari dalam dengan suara bantingan yang keras. Kunci pintu diputar 2 kali. Safira berdiri sendirian di teras kontrakan yang sempit itu. Tubuhnya melorot jatuh ke atas lantai beton yang dingin. Dia memejamkan mata, merasakan sakit yang nyata di dalam dadanya. 2 tahun lamanya dia merayakan kehancuran laki-laki yang justru telah mengorbankan seluruh nyawa serta harga dirinya demi menyelamatkan hidup Safira. Safira tiba di rumahnya dengan kondisi fisik yang tampak berantakan. Riasan wajahnya luntur terkena air mata, rambutnya sedikit kusut, dan kemeja sutra hitamnya kotor terkena debu gang sempit. Darman, sopirnya, menunggu dengan cemas di depan pintu rumah. Namun Safira hanya mengabaikannya dan melangkah dengan langkah lebar menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 2. Ia tidak membutuhkan bantuan siapapun saat ini. Pikirannya hanya dipenuhi oleh deretan fakta yang baru saja disampaikan oleh Yanti. Ia harus membuktikan sendiri kebenaran tersebut sebelum melakukan tindakan gegabah. Ruang kerjanya terkunci rapat. Safira memutar angka kombinasi pada brankas besar yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Brankas itu menyimpan seluruh dokumen asli perusahaan, catatan keuangan lama, serta surat-surat perjanjian yang ia tanda tangani sebelum perceraian 2 tahun lalu. Safira menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan. Tangannya gemetar saat menyentuh tumpukan kertas yang mulai menguning. Ia mulai memilah dokumen berdasarkan tanggal kejadian, mulai dari 3 bulan sebelum perceraian hingga 2 bulan setelah keputusan hakim diketok. Safira membuka map berwarna biru tua yang berisi catatan utang bank. Matanya menyusuri setiap baris angka yang tertera di sana. Benar saja, 2 tahun lalu ada sebuah transaksi penarikan dana besar-besaran atas nama perusahaan yang ia pimpin. Namun, yang membuat Safira tertegun adalah tanda tangan yang tertera di bawah kolom peminjam. Tanda tangan itu memang sekilas menyerupai miliknya, tetapi jika diamati dengan lebih teliti, terdapat goresan kecil di bagian ujung huruf yang tidak pernah ia lakukan selama ini. Ia mengambil kaca pembesar di atas meja untuk memastikan. Itu adalah pemalsuan yang sangat rapi. Seseorang yang sangat mengenal pola tanda tangannya telah sengaja menjebaknya agar ia terlilit utang puluhan miliar. Ia kemudian beralih ke dokumen transfer dana pelunasan. Di sana tertulis jelas bahwa utang sebesar 35 miliar rupiah telah dilunasi sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah jatuh tempo.
Nama pengirim dana tersebut adalah rekening pribadi atas nama Hendra Wardana. Safira merasa dunianya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia melihat riwayat transaksi dari rekening itu yang menunjukkan bahwa Hendra telah menjual aset pribadinya satu persatu untuk menutupi hutang tersebut. Mobil mewah, surat tanah rumah pribadi yang dulu mereka tempati bersama, bahkan saham kecil di perusahaan teknologi yang dikelola Hendra sebelum ia fokus membantu restoran Safira, semuanya telah dijual. Safira terduduk di lantai ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan kertas yang berserakan. Ia teringat kembali sikap Hendra selama periode itu. Hendra memang tampak dingin, jarang pulang ke rumah, dan selalu menolak untuk berdiskusi tentang masalah keuangan. Safira yang saat itu sedang berada di puncak kesibukan pengembangan bisnis restoran, justru menganggap Hendra tidak lagi peduli pada hubungannya. Safira merasa sangat marah karena Hendra tidak pernah terbuka padanya. Padahal, kenyataannya, Hendra sedang berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya dari jeratan hukum yang bisa menghancurkan masa depannya. Ia menemukan satu dokumen terakhir yang terselip di bagian bawah map. Itu adalah surat keterangan dari kantor notaris yang menyatakan bahwa rekening atas nama Hendra Wardana telah resmi ditutup dengan saldo Rp0 tepat 1 hari sebelum surat gugatan cerai diajukan ke pengadilan. Hendra tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Ia memilih untuk hancur sendirian, membiarkan dirinya dituduh sebagai suami yang tidak setia, sebagai pengkhianat, dan sebagai pencuri uang perusahaan, hanya agar Safira tidak perlu berurusan dengan kepolisian atau kejaksaan. Pengorbanan itu terasa sangat berat bagi Safira. Rasa sakit di dadanya kini berganti menjadi api amarah yang ditujukan kepada siapapun yang telah merancang jebakan ini. Safira teringat pada Adrian. Laki-laki itu hadir di hidupnya tepat 1 bulan setelah perceraian terjadi. Adrian menawarkan bantuan modal, koneksi bisnis yang luas, dan perlindungan hukum bagi perusahaan Safira yang saat itu sedang goyah. Jika diingat kembali, Adrian selalu menekankan agar Safira segera memutus hubungan dengan semua orang dari masa lalu, termasuk mantan karyawan yang setia seperti Yanti. Adrian juga yang selalu mendorong Safira untuk memindahkan seluruh aset perusahaan ke dalam sistem manajemen yang ia kelola. Kecurigaan yang selama ini ia tepis perlahan mulai masuk akal. Semua langkah yang diambil Adrian tampak sangat terstruktur seolah-olah ia sedang menunggu Safira di ambang kehancuran untuk kemudian menguasai segalanya. Safira berdiri dan mengumpulkan seluruh dokumen yang membuktikan pemalsuan tersebut. Ia tidak akan menangis lagi. Air mata tidak akan memperbaiki kesalahan masa lalu. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia sadar bahwa ia telah membuang waktu selama 2 tahun dengan memelihara dendam yang salah sasaran. Ia telah membiarkan orang yang paling mencintainya menderita di jalanan, sementara orang yang tampak mendukungnya justru sedang menunggunya untuk jatuh ke dalam lubang yang sama. Safira melangkah keluar dari ruang kerja dengan tekad yang baru. Ia harus menyusun strategi agar Adrian tidak menyadari bahwa topengnya telah terbongkar. Malam ini, ia akan mulai bergerak untuk membalas setiap tetes keringat dan air mata yang telah dikorbankan oleh Hendra demi keselamatan dirinya. Pagi hari di kantor pusat perusahaan restoran milik Safira Melati terasa begitu bising oleh suara telepon yang berdering dan aktivitas para staf. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca berukuran besar di ruangan pimpinan pada lantai 15. Safira duduk di balik meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni. Penampilannya hari ini kembali rapi sempurna dengan setelan jas abu-abu dan rambut yang disanggul profesional. Tidak ada sisa air mata atau kesedihan yang tampak di wajahnya. Seluruh dokumen rahasia yang dia temukan di dalam berangkas semalam sudah dia simpan di tempat yang aman. Pintu ruangan kerjanya terbuka setelah sekretaris mengetuk 2 kali. Sosok laki-laki tinggi berpakaian jas biru dongker melangkah masuk sambil membawa sebungkus bunga mawar putih impor dan sebuah kotak bludru merah berukuran kecil. Laki-laki itu adalah Adrian. Dia berjalan mendekati meja Safira dengan senyuman lebar yang terlihat sangat percaya diri. "Selamat pagi, Safira," sapa Adrian sambil meletakkan buket bunga di atas meja. Dia membuka kotak bludru merah di tangannya, memperlihatkan sebuah cincin berlian baru yang ukurannya jauh lebih besar dari cincin pertunangan lama mereka. "Saya baru saja mengambil cincin ini dari toko perhiasan. Ini untuk melengkapi pesta pertunangan kita hari Sabtu minggu depan." Adrian mengulurkan tangannya untuk menyentuh jari Safira. Namun,
Safira dengan halus menarik tangannya sedikit ke belakang dengan dalih sedang membuka berkas laporan penjualan mingguan. Sikap penolakan kecil itu membuat dahi Adrian berkerut selama 2 detik sebelum dia dengan cepat menguasai kembali ekspresi wajahnya menjadi ramah. Ada apa? Safira, kamu terlihat sedikit tegang hari ini. Tanya Adrian sambil duduk di kursi tamu tepat di depan meja kerja. Saya hanya sedang banyak pikiran karena pembukaan cabang baru di kota sebelah. Jawab Safira datar dengan suara yang terkontrol. Biaya operasional di sana membengkak melebihi anggaran awal. Adrian tertawa pelan, lalu mengeluarkan sebuah map plastik berisi tumpukan kertas perjanjian dari dalam tas kerjanya. Itulah mengapa saya datang ke sini pagi ini. Tim legal saya sudah menyelesaikan seluruh berkas penggabungan perusahaan kita. Jika kamu menandatangani berkas merger ini sekarang, suntikan dana dari perusahaan saya akan langsung masuk ke rekening restoran kamu siang ini juga. Kita harus mengumumkan penggabungan bisnis ini di depan para wartawan pada malam pesta pertunangan nanti supaya harga saham kita melonjak drastis. Safira menatap berkas perjanjian yang disodorkan oleh Adrian. Dia tidak langsung mengambil pena. Dia memperhatikan setiap gerak-gerik laki-laki di depannya dengan sudut pandang yang sepenuhnya baru. Jika dulu dia melihat Adrian sebagai sosok pasangan yang penolong dan penuh perhitungan bisnis, hari ini Safira melihat ambisi yang terburu-buru serta sorot mata yang penuh paksaan. Saya butuh waktu untuk membaca ulang isi klausul perjanjian ini, Adrian, kata Safira sambil menutup map tersebut dengan telapak tangannya. Kepala bagian keuangan saya juga harus memeriksa hitungan pembagian sahamnya terlebih dahulu. Tubuh Adrian mendadak condong lebih dekat ke arah meja. Nada bicaranya yang semula lembut berubah menjadi sedikit menekan. Kita sudah membahas hal ini selama 6 bulan terakhir. Safira, kamu tidak perlu meragukan kerja saya. 2 tahun lalu, saat mantan suami kamu mencuri uang perusahaan dan meninggalkan kamu dalam keadaan bangkrut, saya yang berdiri membantu kamu melunasi semua kekacauan itu. Mengapa sekarang kamu tiba-tiba menjadi ragu? Perkataan mengungkit masa lalu itu justru semakin memperjelas kecurigaan di dalam batin Safira. Dia tetap mempertahankan senyum datar di bibirnya. Saya tidak ragu. Saya hanya menjalankan standar prosedur perusahaan. Tinggalkan saja berkas ini di sini. Saya akan membacanya nanti malam di rumah. Adrian menatap mata Safira cukup lama untuk mencari kecurigaan. Namun dia tidak menemukan apapun selain sikap dingin Safira yang memang sudah menjadi karakter kesehariannya. Adrian akhirnya menghela napas, berdiri dari kursi, lalu merapikan kancing jasnya. Baiklah, saya tunggu tanda tangan kamu paling lambat hari Kamis sore. Jangan buat saya menunggu terlalu lama. Begitu pintu ruangan tertutup rapat dan Adrian pergi, Safira langsung mengambil telepon genggamnya. Dia menghubungi Lukman, seorang akuntan publik sekaligus auditor independen yang sudah bekerja sama dengan almarhum ayah Safira sejak 20 tahun silam. Lukman adalah satu-satunya orang di bidang keuangan yang sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis atau pertemanan dengan Adrian. 1 jam kemudian, Lukman tiba di ruangan Safira melalui jalur lift khusus pimpinan agar kedatangannya tidak tercatat oleh meja resepsionis di lantai bawah. Safira mengunci pintu ruangan dari dalam. Dia menyerahkan salinan dokumen utang lama senilai 35 miliar rupiah milik perusahaan fiktif yang dulu menjebak restoran, beserta berkas penggabungan perusahaan baru yang dibawa oleh Adrian pagi tadi. Lukman membuka laptop kerjanya dan mulai melakukan pemeriksaan silang terhadap nomor rekening, kode bank pengirim, serta akta pendirian perusahaan fiktif tersebut. Proses audit cepat itu berlangsung selama hampir 3 jam di dalam ruangan yang sunyi. Safira duduk di sofa tamu tanpa berbicara sedikit pun, memberikan waktu bagi Lukman untuk menelusuri seluruh jejak digital yang tersisa. Tepat pukul 4 sore, Lukman melepaskan kacamata bacanya dan memutar layar laptop ke arah Safira. Wajah auditor senior itu tampak sangat serius. Ibu Safira, dugaan ibu sepenuhnya benar, kata Lukman sambil menunjuk tabel aliran uang di layar. Perusahaan fiktif bernama PT Reksadana Abadi yang 2 tahun lalu menjebak restoran ibu dengan utang piutang palsu, ternyata memiliki rekening penampung di bank luar negeri. Setelah saya lakukan pelacakan melalui nomor identitas penandatangan akta pendirian, seluruh aliran dana pelunasan sebesar 35 miliar rupiah yang dulu dibayarkan oleh Pak Hendra Wardana,
langsung dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Adrian hanya dalam waktu 14 hari setelah uang itu masuk. Tangan Safira mengepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Jadi Adrian adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan penagih utang itu. Benar, jawab Lukman tegas. Adrian merancang skema utang palsu untuk memaksa Pak Hendra bangkrut. Dia mengambil seluruh harta pribadi Pak Hendra lewat pelunasan utang fiktif tersebut. Lalu tampil sebagai pahlawan di depan Ibu Safira untuk mengambil alih sisa bisnis restoran yang masih bertahan. Lukman mengambil berkas penggabungan perusahaan yang dibawa Adrian pagi tadi, lalu membalik halamannya ke lembar terakhir. Dan lihat pasal 10 di berkas baru ini. Terdapat klausul yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban hukum masa lalu dan catatan utang piutang lama perusahaan Ibu akan dihapuskan secara permanen setelah penggabungan disahkan. Jika Ibu menandatangani berkas ini, maka seluruh bukti penipuan yang dilakukan Adrian 2 tahun lalu akan musnah secara hukum. Dia tidak akan bisa dituntut di pengadilan sampai kapanpun. Safira menyandarkan punggungnya pada bantalan sofa. Pikirannya bekerja dengan sangat tajam dan jernih. Dia menyimpan seluruh berkas hasil temuan Lukman ke dalam tas kerjanya. Dia meminta Lukman untuk mencetak seluruh bukti rekening koran penggelapan dana tersebut dalam bentuk dokumen resmi bermaterai paling lambat hari Kamis sore. Safira tidak akan membatalkan pesta pertunangannya minggu depan. Dia justru akan memanfaatkan panggung kemegahan yang sudah dipersiapkan oleh Adrian tersebut sebagai tempat eksekusi hukum yang paling terbuka di depan mata seluruh mitra bisnis mereka. Waktu menunjukkan tepat pukul 12 siang saat Safira kembali menginjakkan kakinya di kawasan Pasar Induk. Matahari berada di pucuk langit, menyengat seng-seng kanopi pasar sampai menimbulkan gelombang panas yang kasat mata. Kali ini Safira datang sendirian tanpa pengawalan Darman. Ia mengenakan kemeja katun hitam berlengan panjang dan celana panjang berwarna senada, agar tidak terlalu mencolok. Langkahnya langsung tertuju ke area belakang pasar, tempat deretan warung makan kelas bawah berdiri di tepi selokan besar. Area tersebut dipenuhi oleh para kuli panggul, supir truk, dan pedagang asongan yang sedang beristirahat makan siang. Suara bising dari celotehan para buruh bercampur dengan dentingan sendok ke piring seng dan distorsi radio tua yang memutar lagu musik daerah. Safira menyusuri bangku-bangku kayu panjang di warung nasi rames tersebut. Tatapannya mencari sosok yang ia tuju di antara puluhan punggung yang berkeringat. Di pojok paling ujung warung, dekat dengan tembok pembatas sumur cuci piring, ia menemukan Hendra. Laki-laki itu sedang duduk sendirian menghadap meja kayu yang permukaannya sudah berminyak. Di depan Hendra hanya terdapat sepiring nasi putih porsi besar dengan lauk tempe goreng dan semangkuk sayur lodeh yang kuahnya hampir habis, ditemani oleh segelas es teh manis yang es batunya sudah mencair sempurna. Tangan kasar Hendra menyuap makanan itu dengan tempo cepat seolah ia sedang berlomba dengan waktu istirahat yang sangat terbatas. Tanpa keraguan sedikit pun, Safira melangkah mendekat. Ia menarik bangku kayu panjang tepat di seberang Hendra lalu duduk menghadap mantan suaminya itu. Suara gesekan kaki bangku kayu ke lantai semen yang kasar membuat Hendra menghentikan kunyahannya. Hendra mengangkat kepala. Sendok makan di tangan kanan laki-laki itu mendadak berhenti di udara saat kedua matanya mendapati Safira duduk hanya berjarak 1 meter di depannya. Aroma parfum mahal Safira langsung mengalahkan bau bumbu masakan dan asap rokok di dalam warung sempit tersebut. Puluhan mata kuli angkut lain di warung itu langsung menoleh ke arah mereka dengan pandangan heran. Namun Safira sama sekali tidak memedulikan tatapan orang lain. Hendra menurunkan sendoknya secara perlahan ke atas piring. Ia menelan paksa sisa makanan di dalam mulutnya. Lalu mengambil lep kusam di pinggang untuk menyeka bibirnya. Wajah laki-laki itu tampak tegang sekaligus tidak nyaman. "Untuk apa kamu datang lagi ke tempat seperti ini, Safira? Tempat ini tidak cocok untuk pakaian kamu. Jika ada rekan bisnis atau wartawan yang melihat kamu duduk di warung buruh bersama saya, reputasi kamu sebagai calon istri Adrian bisa rusak." Safira tidak menjawab pertanyaan itu dengan basa-basi. Ia membuka tas kerjanya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat berisi salinan resmi hasil audit Lukman. Ia meletakkan map tersebut tepat di tengah meja kayu yang berminyak, menggesernya melewati piring makan Hendra. "Saya sudah pergi ke rumah kontrakan kamu kemarin siang. Saya bertemu dengan Kevin. Saya juga bertemu dengan Yanti dan melihat kondisi Ibu Rahma di dalam sana." Mendengar ucapan Safira,
Kedua tangan Hendra langsung mengepal erat di atas paha. Rahang laki-laki itu mengeras. Yanti sudah bicara terlalu banyak padahal saya sudah melarangnya keras-keras. Kamu tidak perlu mendengarkan ucapan perempuan itu, Safira. Semua yang terjadi pada hidup saya adalah urusan saya sendiri. Saya bangkrut karena kesalahan saya mengelola uang peninggalan orang tua, bukan karena kamu. Jangan membohongi saya lagi, Hendra. Suara Safira terdengar sangat tajam, memotong bantahan Hendra secara telak. Ia membuka lembaran map coklat itu dan menunjuk deretan angka mutasi rekening perusahaan fiktif. Saya sudah membongkar seluruh arsip brankas lama perusahaan. Saya sudah melihat akta pelunasan utang senilai 35 miliar rupiah 2 tahun lalu yang menggunakan rekening pribadi kamu. Dan pagi ini, auditor independen saya menemukan bukti bahwa seluruh uang pelunasan dari rekening kamu itu mengalir langsung ke rekening pribadi milik Adrian. Adrian yang merancang jebakan utang itu untuk menghancurkan kamu. Tubuh Hendra membeku. Mata laki-laki itu menatap deretan angka pada kertas audit di atas meja. Napasnya terdengar berat dan tertahan. Selama 2 tahun ia mengunci rapat rahasia besar tersebut sendirian, menanggung hinaan sebagai suami yang selingkuh, menjual seluruh harga dirinya sampai jatuh menjadi kuli angkut pasar, hanya supaya Safira tidak mengetahui bahwa perusahaan peninggalan ayah Safira hampir disita oleh bank akibat penipuan kejam. Kini, seluruh pertahanannya runtuh di atas meja warung yang kumuh. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam. Topi kusam yang ia kenakan menutupi matanya yang mulai memerah menahan kelelahan batin yang amat panjang. Dan bukan hanya itu, lanjut Safira dengan suara yang sedikit bergetar menahan gejolak emosi di dadanya. Auditor saya juga menemukan bukti pembayaran perpanjangan hak paten merek dagang restoran saya yang dibayarkan kemarin sore secara tunai melalui Biro Jasa Hukum. Kamu menggunakan sebagian besar uang 20 juta yang saya berikan kemarin untuk menyelamatkan merek dagang saya yang diam-diam hendak disabotase oleh Adrian. Kamu rela makan nasi tempe di warung kotor ini, sementara uang yang saya berikan untuk menghina kamu justru kamu pakai untuk menyelamatkan masa depan bisnis saya lagi. Hendra mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya terlihat sangat lelah. Adrian sengaja membiarkan pembayaran hak paten merek restoran kamu kedaluarsa bulan ini supaya dia bisa mendaftarkannya atas nama perusahaan pribadinya. Jika saya tidak langsung membayarnya kemarin sore ke Biro Hukum, hari ini kamu sudah kehilangan seluruh hak atas nama restoran peninggalan ayah kamu. Saya tidak peduli kamu menghina saya atau membenci saya, Safira. Tugas saya hanya memastikan kamu tidak hancur. Jika kamu sudah tahu kebusukan Adrian sejak lama, mengapa kamu diam saja? Safira mengepalkan tangannya di atas dokumen. Karena Adrian memiliki kuasa hukum yang sangat kuat dan memegang banyak saham restoran kamu sekarang. Jawab Hendra dengan suara serak. Jika kamu melawan dia tanpa persiapan yang matang, dia bisa menghancurkan sisa bisnis yang sudah kamu bangun dengan susah payah selama 2 tahun ini. Biarkan saja saya yang kalah, Safira. Saya sudah terbiasa memikul karung di pasar ini. Saya bisa bertahan hidup. Kamu hanya perlu menikah dengan Adrian, mengamankan posisi perusahaan kamu, dan melupakan semua kejadian masa lalu. Saya bukan perempuan pengecut, Hendra. Safira mencondongkan badannya ke depan, menatap langsung ke kedua mata mantan suaminya dengan ketegasan yang tidak terbantahkan. 2 tahun lalu kamu mengambil seluruh tanggung jawab hukum supaya saya tidak masuk penjara. Kamu mengorbankan rumah kita, harta kamu, dan kesehatan Ibu Rahma demi keselamatan saya. Saya tidak akan pernah membiarkan pengkhianat seperti Adrian merampas apa yang menjadi hak kita dan tertawa di atas penderitaan kamu. Safira merapikan kembali seluruh berkas ke dalam map coklat, lalu berdiri dari bangku kayu. Saya tidak meminta kamu langsung kembali menjadi suami saya hari ini karena saya tahu luka di antara kita terlalu dalam. Tapi saya meminta kamu berdiri di samping saya sebagai saksi kunci. Kita hancurkan Adrian bersama-sama pada malam pesta pertunangan hari Sabtu minggu depan. Jangan coba-coba lari atau bersembunyi dari saya lagi. Ruang rapat tertutup di lantai 12 gedung perusahaan restoran menjadi saksi bisu penyusunan rencana besar Safira Melati. Pagi itu, hari Selasa, Safira sengaja membatalkan seluruh jadwal kunjungan ke cabang restoran demi mengumpulkan 4 orang kepercayaan almarhum ayahnya.
Selain Lukman selaku auditor independen, hadir pula Pak Darwis, seorang pengacara korporasi senior yang memiliki rekam jejak bersih dari pengaruh bisnis eksternal. Di atas meja kaca panjang tersebut, tersebar berkas-berkas penggabungan perusahaan yang dibawa oleh Adrian, disandingkan dengan bukti rekening koran hasil penggelapan dana senilai 35 miliar rupiah 2 tahun silam. Safira memimpin rapat dengan sorot mata yang sangat tajam dan fokus. Tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam dirinya meskipun lawannya adalah konglomerat yang memiliki jaringan hukum luas. Pak Darwis menjelaskan kepada Safira bahwa membatalkan secara mendadak perjanjian penggabungan sebelum pesta pertunangan justru akan membuat Adrian curiga dan memindahkan seluruh aset haramnya ke luar negeri. Oleh karena itu, strategi yang harus dimainkan adalah pemindahan aset secara diam-diam. Safira mendirikan sebuah lembaga amanah baru bernama PT Amanah Melati yang seluruh akta pendiriannya didaftarkan melalui jalur khusus tanpa publikasi media. Dalam waktu 14 jam, Safira mengalihkan hak kepemilikan gedung dapur pusat, kontrak pasokan bahan baku jangka panjang, serta merek dagang utama restoran ke dalam perusahaan amanah baru tersebut. Proses pengalihan ini sah secara hukum karena Safira masih memegang status sebagai pemegang saham kendali penuh hingga hari Kamis sore. Dengan demikian, ketika Adrian menandatangani berkas merger pada hari Kamis nanti, perusahaan yang digabungkan dengan bisnis Adrian hanyalah cangkang kosong tanpa nilai aset nyata. Siang harinya, Safira mengirimkan pesan singkat kepada Hendra agar datang ke kantor cabang Pak Darwis di pinggir kota. Hendra datang dengan mengenakan kemeja batik bekas yang agak kebesaran, pakaian paling rapi yang dia miliki di rumah kontrakannya. Saat memasuki ruangan berpendingin udara tersebut, Hendra langsung disodorkan akta pendirian PT Amanah Melati. Safira mencantumkan nama Hendra Wardana sebagai pemegang hak suara sejajar di dalam lembaga baru itu. Hendra terkejut melihat namanya kembali tertera di dalam dokumen resmi bernilai miliaran rupiah. Ia menolak menorehkan tanda tangan karena merasa tidak lagi memiliki hak atas harta peninggalan keluarga Safira. Safira meletakkan penanya di atas kertas dengan tegas. Ia menatap Hendra tanpa memberi ruang untuk perdebatan. Saya tidak memberikan harta ini sebagai hadiah atau belas kasihan, Hendra. Saya memasukkan nama kamu ke dalam akta ini sebagai bentuk perlindungan ganda. Jika sesuatu terjadi pada saya akibat perlawanan hukum ini, Adrian tidak akan bisa mengambil alih restoran karena kamu memegang 50% hak suara yang sah. Ini adalah benteng terakhir perusahaan kita. Jika kamu memang berniat melindungi saya, ambil pena itu dan tanda tangani sekarang. Hendra menatap mata Safira cukup lama. Ia melihat ketegasan yang sama seperti saat Safira memimpin rapat-rapat krusial 2 tahun lalu. Perlahan, tangan kasar kuli pasar itu mengambil pena di atas meja. Dengan jari yang sedikit gemetar karena lama tidak memegang alat tulis resmi, Hendra menorehkan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan itu mengesahkan kembalinya Hendra ke dalam lingkaran kepemilikan bisnis, bukan sebagai pencuri atau pengkhianat, melainkan sebagai penjaga amanah yang sesungguhnya. Setelah penandatanganan selesai, Pak Darwis menyerahkan salinan kartu identitas baru dan buku rekening pengaman kepada Hendra. Safira menyadari bahwa tubuh mantan suaminya itu masih menyiratkan rasa lelah yang luar biasa. Ia melihat luka goresan baru di telapak tangan Hendra akibat terkena kawat karung bawang kemarin sore. Namun, tidak ada kalimat simpati yang berlebihan keluar dari mulut Safira. Ia mengetahui bahwa harga diri Hendra tidak dibangun di atas rasa kasihan. Safira hanya menyampaikan pesan singkat agar Hendra menjaga kesehatan fisiknya sampai hari Sabtu tiba. Ia mengingatkan bahwa perjuangan mereka di kejaksaan nanti membutuhkan mental yang sangat kuat karena Adrian pasti akan melakukan perlawanan hukum yang kotor dan memutarbalikkan fakta di depan para hakim. Sementara itu, tim hukum Pak Darwis bekerja sama dengan Lukman untuk mengumpulkan bukti tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Adrian 2 tahun lalu. Dokumen kontrak pinjaman fiktif dari bank diserahkan secara langsung kepada jaksa penuntut umum yang menangani kejahatan kerah putih di Kejaksaan Tinggi. Pak Darwis memastikan bahwa surat perintah penangkapan terhadap Adrian akan dikeluarkan secara sah tepat pada hari Sabtu malam, bertepatan dengan waktu pesta pertunangan digelar. Polisi akan bersiap di sekitar gedung pesta dalam posisi tidak mencolok agar Adrian tidak melarikan diri sebelum seluruh bukti dibacakan di hadapan publik. Pada hari Kamis sore pukul 4, telepon genggam Safira berdering.
Nama Adrian muncul di layar. Safira menarik napas panjang, menetralkan suaranya agar terdengar datar seperti biasa, lalu menekan tombol terima. Suara bariton Adrian terdengar sangat ceria di ujung sambungan telepon, menanyakan apakah Safira sudah menandatangani berkas penggabungan yang dia tinggalkan di kantor 2 hari lalu. Saya sudah menandatangani berkasnya pagi ini, Adrian. Jawab Safira dengan nada suara yang tenang dan terkontrol. Berkas fisik beserta salinannya sudah saya simpan di dalam brankas ruangan saya. Kita akan melakukan penyerahan dokumen secara simbolis di atas panggung pesta pertunangan hari Sabtu malam nanti di depan semua wartawan sesuai permintaan kamu. Adrian tertawa puas mendengar jawaban tersebut. Ia tidak menyadari bahwa berkas yang ditandatangani oleh Safira adalah perjanjian penggabungan perusahaan kosong yang aset utamanya sudah dipindahkan secara legal ke PT Amanah Melati. Adrian juga tidak mengetahui bahwa setiap kata yang ia ucapkan dalam panggilan telepon tersebut sedang direkam secara resmi oleh tim hukum Safira sebagai bahan tambahan bukti di kejaksaan. Hari Jumat dilewati oleh Safira dengan rutinitas pekerjaan normal guna menjaga penyamarannya. Ia tetap menghadiri pengukuran gaun pertunangan di butik mewah bersama Adrian pada siang hari. Selama proses pengukuran gaun, Safira mampu menahan diri untuk tidak memperlihatkan rasa muak setiap kali Adrian berbicara tentang rencana ekspansi bisnis ke luar negeri setelah pesta usai. Safira hanya mengangguk pelan, memberikan jawaban-jawaban pendek yang rasional, sambil menghitung jam menuju malam perhitungan yang sebenarnya. Di sudut kota yang lain, Hendra juga bersiap. Ia mengambil jatah cuti kerja di pasar dengan alasan mengurus pengobatan Ibu Rahma. Yanti membantu menyiapkan kemeja hitam bersih untuk Hendra yang akan datang ke pesta pertunangan bukan sebagai tamu undangan biasa, melainkan sebagai saksi utama yang akan meruntuhkan seluruh kebohongan besar Adrian di depan mata dunia. Ballroom hotel mewah di pusat kota terang benderang oleh ribuan lampu kristal. Karpet merah membentang dari pintu masuk utama hingga ke bibir panggung yang dihiasi dekorasi bunga mawar putih. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para pejabat daerah, pengusaha kuliner, mitra bisnis, serta awak media massa sudah memenuhi ruangan tersebut. Mereka datang untuk menyaksikan acara pertunangan sekaligus penggabungan bisnis 2 perusahaan besar antara Safira Melati dan Adrian. Suasana di dalam ruangan terasa sangat formal dan penuh obrolan bisnis. Para pelayan berjalan mengelilingi ruangan membawa nampan berisi gelas minuman dan makanan ringan. Di sudut ruangan dekat pintu keluar darurat, berdiri sosok laki-laki mengenakan kemeja katun hitam yang rapi. Laki-laki itu adalah Hendra Wardana. Dia berdiri mengamati kemegahan pesta tanpa menarik perhatian para tamu lain. Dia sengaja menjaga jarak agar rencananya berjalan sempurna. Tepat pukul 8 malam, pembawa acara mempersilakan Adrian naik ke atas panggung utama. Adrian tampil sangat sempurna mengenakan setelan tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu. Senyumnya mengembang lebar saat dia berdiri di depan mimbar pembicara menghadap ratusan sorot kamera wartawan. Adrian memulai pidatonya dengan kalimat sambutan yang terdengar sangat manis dan percaya diri. Dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Safira 2 tahun lalu saat restoran Safira sedang mengalami masa-masa sulit akibat kehancuran finansial masa lalu. Adrian mengklaim di depan seluruh tamu bahwa penyelamatan restoran Safira adalah buah dari dedikasi bisnis dan rasa cintanya yang tulus. Dia juga mengumumkan bahwa penandatanganan berkas penggabungan perusahaan sudah selesai dilakukan pada hari Kamis lalu, yang artinya seluruh jaringan restoran Safira kini resmi berada di bawah kendali manajemen perusahaan miliknya. Para tamu undangan bertepuk tangan meriah mendengar pengumuman tersebut. Blitz kamera wartawan menyala bergantian merekam momen yang tampak mengagumkan itu. Seluruh tamu percaya pada setiap kata yang dia ucapkan. Setelah tepuk tangan meriah mereda, pembawa acara mempersilakan Safira Melati naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan balasan sekaligus melakukan prosesi penyematan cincin pertunangan. Safira melangkah naik dengan tenang mengenakan gaun malam sutra berwarna zamrud yang memancarkan kesan berwibawa. Dia berdiri di sebelah Adrian di depan mimbar. Adrian mengulurkan kotak perhiasan berisi cincin berlian baru ke arah Safira sambil tersenyum bangga. Namun, Safira sama sekali tidak menyentuh kotak perhiasan itu. Dia menggeser posisi berdiri Adrian sedikit ke pinggir, lalu mengambil alih mikrofon utama dari atas mimbar. Suasana ruangan mendadak menjadi hening. Ratusan mata menatap ke arah Safira.
Safira menatap seluruh tamu undangan dengan pandangan mata yang datar dan tajam. Dia tidak mengucapkan kalimat romantis atau ucapan terima kasih seperti yang diharapkan oleh Adrian. Safira justru membuka tas genggam kecilnya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen resmi hasil audit keuangan yang sudah ditandatangani oleh akuntan publik Lukman dan pengacara Darwis. Selamat malam para tamu undangan dan rekan media. Suara Safira terdengar sangat jelas dan tegas memecah kesunyian ballroom. Malam ini saya berdiri di sini bukan untuk merayakan pertunangan. Saya berdiri di panggung ini untuk membacakan kronologi tindak pidana penipuan, pemalsuan tanda tangan, serta pencucian uang yang dilakukan oleh laki-laki yang berdiri di sebelah saya ini, Adrian. Ballroom langsung meledak oleh suara dengungan terkejut dari para tamu. Para wartawan secara serentak merangsek maju ke bibir panggung untuk mengarahkan lensa kamera tepat ke wajah Adrian. Wajah Adrian yang semula tersenyum sumringah mendadak berubah menjadi pucat pasi. Laki-laki itu mencoba merebut mikrofon dari tangan Safira sambil membantah dengan suara tertahan agar Safira menghentikan ucapan gila tersebut. Namun, dua orang petugas keamanan pribadi yang sudah disewa oleh Darwis langsung melangkah naik ke panggung dan menahan tubuh Adrian agar tetap berada di tempatnya. Adrian meronta dengan amarah yang tertahan di wajahnya. Dia mencoba mengancam petugas keamanan yang memegang lengannya, tetapi tenaga kedua penjaga itu terlalu kuat untuk dilawan oleh Adrian sendirian di atas panggung yang terang benderang. Safira mengabaikan kepanikan Adrian. Dia membacakan nomor akta pendirian perusahaan fiktif penagih utang yang 2 tahun lalu menjebak restoran miliknya. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana Adrian memalsukan tanda tangannya pada dokumen pinjaman bank senilai 35 miliar rupiah. Safira kemudian menunjuk ke arah sudut panggung, tempat Hendra Wardana melangkah maju mendampingi pengacara Darwis dan Lukman. Seluruh kamera wartawan langsung berputar mengarah kepada sosok Hendra yang melangkah naik ke atas panggung dengan wajah tenang. 2 tahun lalu, mantan suami saya, Hendra Wardana, mengambil seluruh tanggung jawab hukum dan menjual seluruh aset pribadinya sampai jatuh miskin menjadi kuli angkut pasar hanya untuk melunasi utang fiktif tersebut, tegas Safira di depan kamera. Seluruh uang pelunasan sebesar 35 miliar rupiah itu masuk ke rekening pribadi Adrian. Dan berkas penggabungan yang ditandatangani oleh Adrian hari Kamis lalu hanyalah berkas perusahaan kosong, karena seluruh aset sah restoran sudah saya alihkan ke perusahaan amanah yang dikelola bersama Hendra. Seluruh rencana kejahatan bisnis yang dirancang Adrian selama 2 tahun terakhir berakhir pada detik ini. Adrian berteriak marah dan mencaci maki Safira dengan kata-kata kasar. Dia mencoba memberontak dari pegangan petugas keamanan, mengancam akan menuntut Safira atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghancuran kontrak kerjasama. Namun ancaman itu berhenti di tenggorokan saat 4 orang penyidik kejaksaan berseragam resmi melangkah masuk melalui pintu utama ballroom didampingi oleh aparat kepolisian. Penyidik kejaksaan itu naik ke atas panggung dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah dari pengadilan negeri. Para penyidik membacakan hak hukum Adrian di hadapan seluruh tamu undangan yang menyaksikan momen tersebut dengan napas tertahan. Di hadapan ratusan tamu undangan, para pejabat daerah, dan kilatan blitz kamera wartawan yang tidak berhenti menyala, kedua tangan Adrian ditarik ke belakang lalu diborgol secara paksa. Seluruh topeng kemegahan dan kehormatan bisnis yang dibangun Adrian selama 2 tahun hancur lebur dalam hitungan menit. Polisi menggiring Adrian turun dari panggung melewati karpet merah yang sama dengan yang dia injak dengan bangga 1 jam sebelumnya. Para wartawan mengejar rombongan polisi itu sampai ke pintu keluar gedung, melontarkan berbagai pertanyaan tajam mengenai kasus korupsi dan penipuan korporasi yang baru saja terbongkar secara dramatis. Safira berdiri di atas panggung bersama Hendra, Pak Darwis, dan Lukman. Menatap kepergian Adrian dengan batin yang akhirnya merasakan keadilan nyata setelah 2 tahun hidup dalam bayang-bayang manipulasi. 6 bulan telah berlalu sejak malam pesta pertunangan yang menggemparkan di ballroom hotel waktu itu. Suasana di kantor pusat restoran kini terasa jauh lebih tenang dan stabil. Proses hukum terhadap Adrian telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri. Laki-laki itu divonis penjara selama 15 tahun atas terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen korporasi, pencucian uang, dan penggelapan aset perusahaan. Seluruh dana sebesar 35 miliar rupiah yang dulu dirampas dari Hendra berhasil disita oleh negara, untuk kemudian dikembalikan kepada kepemilikan restoran yang sah melalui mekanisme putusan pengadilan. Perusahaan cangkang milik Adrian dibubarkan,
Dan jaringan restoran Safira kembali beroperasi dengan sistem manajemen bersih tanpa intervensi pihak luar. Pagi itu langit cerah tanpa awan. Safira mengendarai sendiri mobil sedannya menuju sebuah kompleks perumahan baru di pinggiran kota yang berudara sejuk. Ia tidak lagi menggunakan sopir pribadi untuk kegiatan di luar jam kantor. Penampilannya hari ini sangat sederhana, hanya mengenakan kemeja katun berwarna biru muda dan celana panjang putih, tanpa perhiasan mencolok atau sapuan riasan tebal di wajahnya. Safira menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah berpagar hitam dengan halaman rumput yang hijau dan banyak ditanami bunga melati. Rumah itu adalah rumah lama milik Hendra dan Safira yang dulu dijual untuk membayar utang perusahaan, yang kini sudah berhasil dibeli kembali oleh Safira menggunakan uang pengembalian aset dari pengadilan. Safira membuka pintu gerbang dan berjalan masuk ke area teras. Dari kaca jendela yang bersih, ia melihat Kevin sedang duduk di meja belajar kecil sambil menggambar dengan pensil warna. Anak laki-laki yang 7 bulan lalu tinggal di lingkungan gang becek itu kini tampak jauh lebih sehat, bersih, dan badannya berisi. Kevin melihat kedatangan Safira dari balik kaca, langsung berlari membukakan pintu rumah dengan senyum lebar. "Bibi Safira datang," sapa Kevin gembira sambil menyalami tangan Safira. Panggilan bibi itu terasa jauh lebih hangat dan pantas di telinga Safira dibandingkan asumsi buruk yang dulu pernah ia bayangkan di dalam batinnya. "Halo, Kevin. Paman Hendra ada di mana?" tanya Safira sambil mengusap lembut rambut anak itu. "Paman sedang di taman belakang menemani Ibu Rahma berjemur pagi," jawab Kevin sambil kembali berlari ke meja belajarnya untuk melanjutkan tugas menggambar dari sekolah. Safira melangkah melewati ruang tamu yang kini sudah diisi oleh perabot kayu yang rapi dan layak. Ia berjalan menuju halaman belakang yang terbuka menghadap taman kecil. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, duduk Ibu Rahma di atas kursi roda baru yang nyaman. Di sampingnya berdiri Hendra, mengenakan kaos putih bersih dan celana panjang kain. Hendra sedang membacakan sebuah buku cerita rakyat untuk ibunya dengan suara yang tenang. Wajah Ibu Rahma tampak jauh lebih segar dibandingkan saat berada di kontrakan kumuh dahulu. Terapi rutin di rumah sakit terbaik selama 6 bulan terakhir membuat tangan kiri dan wajah Ibu Rahma perlahan mulai bisa digerakkan kembali meskipun belum sempurna. Hendra menutup buku ceritanya saat mendengar suara langkah kaki mendekat di atas batu taman. Ia menoleh dan melihat Safira berdiri di dekat patung pancuran air. Kulit Hendra tidak lagi sehitam dan sekusam saat ia menjadi kuli panggul di pasar. Pundaknya sudah kembali tegak, berat badannya naik ke batas normal, dan tatapan matanya tidak lagi menyiratkan kelelahan batin yang kosong. "Kamu datang terlalu pagi, Safira," kata Hendra dengan nada suara yang hangat, jauh berbeda dari pertemuan-pertemuan mereka di pasar atau warung ramai sebelumnya. "Supir barang cabang restoran baru saja menelpon saya 5 menit lalu. Mereka bilang pasokan rempah dari gudang sudah aman dikirim semua." "Saya datang bukan untuk membahas pasokan gudang," jawab Safira sambil menarik sebuah kursi besi di dekat kursi roda Ibu Rahma, lalu duduk di sana. Ia menyentuh tangan Ibu Rahma dengan lembut. "Bagaimana kondisi kesehatan Ibu pagi ini?" Ibu Rahma tersenyum menatap Safira. Dengan usaha yang pelan namun pasti, bibir wanita parubaya itu bergerak mengucapkan kalimat yang cukup jelas. "Ibu sehat, Safira. Terima kasih kamu sudah mengembalikan rumah ini untuk Ibu dan Hendra." "Ini bukan rumah pemberian saya, Ibu," jawab Safira dengan mata sedikit berkaca-kaca namun tetap tersenyum. "Ini adalah rumah hak milik Hendra. Saya hanya mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah hilang dari keluarga ini." Hendra meletakkan buku cerita di atas meja kecil, lalu duduk di kursi seberang Safira. Keheningan yang damai tercipta di antara mereka selama beberapa saat. Hanya terdengar suara gemericik air dari pancuran taman. Tidak ada canggung yang menyiksa. Tidak ada amarah masa lalu yang tersisa. "Laporan akuntan Lukman kemarin sore menunjukkan bahwa laba bersih restoran kita bulan ini naik 30%, kata Safira membuka pembicaraan. "Saya sudah memasukkan rencana pendirian Yayasan Kesehatan Rahma ke dalam agenda rapat direksi besok pagi. Yayasan itu akan membiayai pengobatan stroke dan lansia tidak mampu di daerah pinggiran kota. Saya ingin kamu yang memimpin langsung yayasan tersebut bersama pengelola medis rumah sakit." Hendra menatap Safira dengan sorot mata yang penuh rasa hormat.
Saya siap menjalankan amanah itu, Safira. Tapi saya tetap akan membantu mengawasi pasokan bahan baku di dapur pusat setiap pagi. Saya tidak ingin perusahaan kita kecolongan lagi oleh permainan harga pemasok. Saya tahu kamu tidak bisa duduk diam di belakang meja saja. Safira tersenyum tipis. Lakukan apapun yang membuat kamu nyaman. Hendra, perusahaan ini berdiri di atas pengorbanan kamu. Kamu berhak mengambil keputusan apapun di dalamnya. Safira menatap langsung ke dalam kedua mata mantan suaminya itu. 2 tahun lamanya mereka dipisahkan oleh kebohongan besar, pengorbanan yang menyakitkan, serta rasa gengsi yang menahan kebenaran. Hari ini, Safira tidak memaksa Hendra untuk langsung mengucapkan akad nikah ulang atau meminta hubungan mereka langsung kembali seperti sepasang suami istri normal pada umumnya. Luka batin akibat perceraian dan penderitaan jalanan yang dialami Hendra membutuhkan proses penyembuhan alami yang tidak bisa dipaksakan oleh waktu. Kita mulai semuanya dari awal, Hendra. Ucap Safira dengan suara jernih dan tulus. Bukan sebagai bos restoran dan mantan kuli pasar. Bukan juga karena rasa bersalah atau balas budi. Kita mulai sebagai 2 orang rekan yang belajar saling mempercayai dan menjaga kembali dari titik ini. Hendra menganggukkan kepalanya pelan dengan senyuman yang akhirnya mengembang sempurna di bibirnya. Senyuman laki-laki yang sudah menuntaskan tugas besarnya dalam diam. Ya, Safira. Kita mulai semuanya dari awal. Sinar matahari pagi semakin menghangatkan taman belakang rumah tersebut. Cerita panjang penuh gejolak di antara mereka telah resmi ditutup, menggantikan lembaran kelam masa lalu dengan pijakan kebenaran, martabat, dan harapan masa depan yang kokoh bagi seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Seluruh